mari kita dengarkan, mari kita renungkan apa yang menjadi nasihat dari putra-putra kita ini, dan insya Allah juga nanti kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa berikan kepada remaja-remaja untuk selalu menggembleng mentalnya dan semangatnya ini supaya mereka nanti meniti di waktu dewasanya menjadi anak-anak yang kuat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, adik-adik kami persilakan. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga di pagi yang sejuk ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, dan semoga ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya, insya Allah diberikan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah Bapak Haji Samsul Sumiani, yang kami hormati orang tua kami Bapak Haji Subandi, Bapak Haji Dalil, Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Ahmad Riyadi, serta para dewan guru yang saya hormati Bapak Ustadz Fatin, Bapak Ustadz Ahmad Junaidi, serta para bapak-bapak pengurus dan para dewan guru dan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami kepada para bapak dan ibu sekalian. Di sini kami mau memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Taufal, di samping kiri saya Bang Ari, di samping kanan saya Bang Ajil. Di sini kami dari bidang pemuda atau remaja Masjid Jami Al-Falah mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami Bapak Haji Samsul Sumiani, serta para pengurus masjid dan dewan guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi bagian daripada pengurus Masjid Al-Falah. Semoga kami dapat mengembangkan amanah ini dan dapat mengajak generasi muda khususnya di sekitar Masjid Al-Falah untuk ikut meramaikan atau memakmurkan masjid ini. Dan kami mohon doa, restu dan nasihat untuk kami semua. Semoga amanah ini kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan saya nggak panjang lebar, mari kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Bang Ari dan nanti disimpulkan dan sekalian penutup oleh Bang Ajil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah la ni'mallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, Bapak Haji Samsul Sumiani dan Bapak Haji Bandi, dan juga para pengurus lainnya, serta yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Junaidi SPDI, guru kita Ustaz Ahmad Fatin, juga guru-guru yang lain. Kita sama-sama doakan semoga para pengurus masjid, para guru-guru kita senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam taat, Allah senantiasa mudahkan semua urusannya, amin ya rabbal. Dan semua kami hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, semoga yang kita hadir pada pagi hari ini sholat subuh berjamaah, Allah senantiasa mudahkan urusan kita, Allah senantiasa panjangkan umur kita, dan semoga apa yang kita cita-citakan diwujudkan Allah Subhanahu wa
namanya bukan tausiah ya Pak ya, tapi sedikit cerita. Ya sebelum perkenalkan, nama saya Ari Darmawan. Ya sedikit cerita ya Pak ya, karena seperti yang sudah diamanahkan oleh Bapak Haji Slamet, pengurus DKM, kami diamanahkan untuk menjadi bagian. Sebelumnya terima kasih sudah diajak untuk menjadi bagian daripada pengurus Masjid Jami Al-Falah, khususnya di bidang pemuda dan remaja. Dimana yang kita tahu pemuda, kalau kita bahas pemuda ini, masa muda itu masa yang paling bisa dibilang serba kuat ya Pak ya. Kuat badan, kuat pikiran, kuat, semuanya serba kuat Pak. Cuma satu yang belum tentu kuat. Seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari, Pak, kuat bangun pagi. Belum tentu mereka kuat bangun pagi buat sholat subuh berjamaah. Nah, ini udah jadi salah satu PR kita Pak sebagai remaja. Salah satu PR kita, tugas kita nanti gimana caranya untuk mengajak kaum muda untuk lebih aktif lagi, terutama dalam sholat lima waktunya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, yang kita tahu di sini di khususnya di wilayah Kranji dan sekitaran Masjid Jami Al-Falah tentunya masih banyak pemuda yang ada. Jadi kami selaku bagian dari kerajaan tersebut mohon bantuan dan doanya supaya bisa mengajak teman-teman kita yang masih suka barangkali sholatnya masih suka di rumah, kita ajak untuk sama-sama kita memakmurkan rumah-rumah Allah yang khususnya Masjid Jami Al-Falah, masjid yang kita cintai ini. Dan kita mohon bantuannya Bapak Ibu yang punya anak muda untuk kiranya dapat mengajak putra putrinya untuk sholat berjamaah di masjid. Ada lagi yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita pernah dengar salah satu ungkapan Arab, Syubbanul Yaum Rijalul Gad. Pemuda masa kini adalah pemimpin yang akan di masa yang akan datang. Kita tidak berbicara jauh perihal pemimpin. Minimal kita semua di sini juga adalah pemimpin. Minimal di keluarga kita menjadi pemimpin sebuah keluarga kelak. Nanti para pemuda yang ada di sini pasti akan mengalami masa tersebut, yaitu menjadi seorang pemimpin, di mana dia bisa memimpin dirinya sendiri dan juga kelak nanti keluarganya. Tentunya untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Nah, kalau kita bisa di rumah aja, kita bakal dapat apa ya Pak ya? Nah, insya Allah nanti sebagai tugas kami akan melakukan kegiatan-kegiatan, program-program seputaran yang akan kita adakan di Masjid Jami Al-Falah ini. Tentunya mohon bantuan dan dukungan, kritik dan saran. Apapun nanti kegiatannya mohon dibantu ya Pak ya. Jadi dan ada lagi Pak, Syekh Mustafa Al-Ghaini pernah mengaturkan Pak, inna fi insyubbal amral ummaha wa fi aqdami hayatha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah negara ini maju dan mundurnya suatu perkara bangsa dan agama. Jadi demikian semua, semoga, karena masa pemuda ini emang masa yang paling rentan ya Pak. Maju mundurnya negara ini tergantung dari para pemuda. Hancurnya sebuah negara juga dikarenakan pemuda. Jadi gampang Pak kalau mau hancurin bangsa itu gampang, cukup hancurin pemudanya. Nanti nggak bakal ada habis pemimpinnya. Jadi banyak sekarang anak muda yang sering kita dengar ya Pak ya, pemuda tersesat. Nah, ini pemuda yang nggak tahu jalan pulang, pemuda yang nggak tahu kemana dia harus pergi. Beruntung kita semua ya Pak ya, punya teman, punya sahabat yang dimana kalau kita lihat teman kita selalu ingat kebaikan. Kalau kita lihat teman-teman kita ingat sholat. Kalau kita melihat teman kita ingat sedekah. Alhamdulillah. Semoga hubungan pertemanan yang seperti ini menjadi hubungan yang langgeng ya Pak, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak panjang lebar. Selanjutnya ini saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh sahabat saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd.
sedikit tambahan saja untuk lebih menunjang semangat generasi muda, khususnya para pemuda Masjid Jami Al-Falah ini. Kita bisa ambil sedikit contoh para pemuda Ahlul Badar yang bisa kita tanamkan untuk generasi saat ini. Para pemuda Ahlul Badar, mereka memiliki 4 prinsip. Yang pertama, mereka dikomandoi oleh komando yang sama. Pada saat perang Badar, pemuda-pemuda ini dikomandoi oleh komando yang satu, yaitu Rasulullah SAW yang bertujuan untuk memenangkan peperangan. Nah, untuk di masa sekarang kita harus mempunyai atau memiliki pemimpin yang bertujuan memakmurkan masjid kepada generasi muda. Yang kedua, mereka memiliki strategi. Bagaimana pemuda Ahlul Badar bisa memenangkan suatu peperangan tanpa adanya strategi? Di masa sekarang, untuk mencapai kemakmuran, kita membutuhkan strategi dan membutuhkan fondasi yang kuat. Yang ketiga, mereka memiliki kreativitas yang bisa menghasilkan suatu karya. Artinya, yang nomor 3 ini, pemuda sekarang harus memiliki pemikiran yang kreatif agar bisa menghasilkan suatu karya untuk mencapai kemakmuran. Dan yang terakhir, kadang yang paling susah lupa yang terakhir, semangatnya nih anak muda. Kadang-kadang naik dorong itu yang bikin susahnya di situ. Jadi kami minta dukungan dan doa kepada Tuan Guru, Bapak Ibu serta jamaah yang lainnya untuk mendoakan kami sebagai pemuda-pemuda Masjid Jami Al-Falah ini, semoga mempunyai 4 prinsip tersebut dan mempunyai semangat juang yang tinggi seperti para pemuda Ahlul Badar lain. Kurang lebihnya, Al-Fakir minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Tuan Guru, Bapak Ibu serta yang lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bahwa kemampuan anak-anak kita tidak lebih jelek daripada kita. Kita sangat bersyukur dengan motivasi dan semangatnya, dan memang melihat kondisi saat ini, jadi anak-anak juga perlu dalam hal pembimbingan dan pengarahan. Apalagi kondisi saat ini, bahwa perjuangannya, kalau dulu memang ada generasi-generasi dahulu, tentu mereka lebih kuat, lebih bagus, dan tentu dari karakter keimanan orang-orang yang lebih mendekat kepada zaman, apalagi zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'innya, dan itu akan lebih kuat. Tapi dengan kondisi saat ini, mungkin itu bisa menjadi motivasi. Nah, harapan kami juga kepada adik-adik ini memberikan, pertama kepada sesama seumuran, seremajanya, memberikan contoh. Dan yang kedua, selalu mengajak dengan cara-cara yang hikmah. Artinya kita adik-adik juga berteman dengan tentu lebih luas kepada, saya pikir kalau di Kranji ini, kalau yang berjamaah di masjid itu remaja, mungkin orang tuanya sudah nggak kebagian tempat. Saya lihatin setiap pojokan gang, setiap pintu masuk jalan itu kayaknya banyak banget. Nah, kesadaran ini mesti dibangun melalui yang pertama, adik-adik selalu memberikan contoh, yang kedua mengajak, dan yang ketiga adalah, terakhir adalah selalu bersabar.
artinya jangan sampai kita juga nanti mengajak kepada yang lain dengan cara-cara yang tidak hikmah atau kurang berkenan. Ya, kita mesti bersabar, dan yang kita lakukan ini bisa terjaga dengan lama. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan untuk kesempatan yang akan datang, Pak, insya Allah kami dari pengurus dengan upaya bersama pengurus yang lain, Pak, insya Allah juga akan memfasilitasi bagaimana gerakan-gerakan atau rencana yang akan disampaikan oleh adik-adik untuk selalu bersama. Karena baik dalam bentuk kegiatan sosial ataupun dalam bentuk kajian dan pengajian, monggo yang selagi kita tidak bersamaan dengan jadwal-jadwal yang sudah ada, nanti bisa dilaksanakan. Nanti mungkin bisa dibantu dengan Akhina Ustadz Ibul bersama para guru-guru, ada dari kerjasamanya dari PHBI, ada dari kehumasan, dan kalau kami sendiri Pak, insya Allah juga akan memotivasi, karena ini kan bukan jangka pendek, jadi tidak perlu kita bangun secara berlebihan, tapi bagaimana kita menuntun kepada teman-teman kita. Saya rasa kalau adik-adik yang mengajak sesamanya seusianya, tentu akan lebih mudah dan lebih gampang. Dan saya jujur kalau berjamaah melihat yang anak-anak muda ini lebih banyak daripada jamaah tuanya, ini hati ini adem, senang gitu. Paling tidak 10 tahun yang akan datang selepas dari kami ya, lepas dari saya, dari kalau Ustadz Fatih masih panjang lagi dia ya, jadi guru-guru masih panjang karena nanti yang jagain siapa gitu ya. Nah itu kita senang, bangga, oh ini ada adik-adik kita yang sudah belajar untuk bersama, minimal dalam hal-hal 5 waktunya. Tidak mesti harus di Masjid Jami Al-Falah, tapi bagaimana dimanapun berada, adik-adik selalu menerapkan syukur, melaksanakan sholat itu dengan tepat waktu, dan yang kedua dengan berjamaah, dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang loho atau mubazir, artinya mungkin pada malam harinya yang sekiranya tidak perlu, ya lebih baik dimanfaatkan untuk istirahat. Mungkin itu kami tidak bertanya, tapi saya selalu sangat senang sekali dengan kemampuan. Sebenarnya asal kita mau bersabar, mau mengajak selalu ke arah yang tepat dengan adik-adik, Pak, insya Allah juga nanti bertahap adik-adik juga akan eksis dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terus masalah membina atau mengajak kebaikan kepada para remaja ini adalah tugas yang sangat berat. Oleh karena itu kita perlu dukung ya Pak Ketua ya Pak Jama ya, dukung ya. Betul. Kenapa? Karena remaja itu yang sangat berat. Kenapa? Yang pada balap-balapan di jalanan itu aki-aki apa remaja? Yang pada tawuran itu aki-aki apa remaja? Yang nongkrong di jalanan itu kalau malam tuh pada mabuk-mabukan aki-aki apa remaja? Oleh karena itu mari kita bantu semuanya untuk para remaja agar mereka bisa mengajak teman-temannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan ya, kalau kita para orang tua barangkali ya bisa mendoakan ya untuk mereka yang sedang berjuang nih kepada teman-temannya untuk diajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik mereka ini diberikan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga syiar agama kita wabil khusus di dalam masalah anak-anak muda di kampung kita ini makin bagus ya, semakin syiar ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada peningkatan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini juga sekarang udah mulai ada, ini mulai banyak, tapi yang saya lihat yang nongkrong itu belum ada.
Yang nongkrong di jalan itu kalau malam tuh di situ tikungan di belokan ini Pak Anggar, bukan orang jauh. Tahu orang dari mana itu? Ya, kalau saya pulang kadang malam jam 1, jam 12, ramai itu ada 30 orang, 40 orang. Tahu dari mana itu bocahnya? Makanya nggak kelihatan di sini mukanya. Ya, oleh karena itu, yang mudah-mudahan niat baik ini khususnya remaja kita yang sedang berjuang, mari kita doakan semoga diberikan pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT. Al-Anjini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan niat baik kita semua diterima oleh Allah SWT. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.